Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpa Lagi Ciao, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, langsung aja ya, seperti biasanya. Saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini ada pertanyaan dari Raceget 4290. Sama kayak muraiku, dikasih jangkrik 10-10 pagi sore for protein tinggi, panci hijau gacor hampir 24 jam. Dikasih jangkrik 77 pagi sore for SKM masih gacor. Dikasih jangkrik 55 pagi sore for top song masih gacor. Dikasih jangkrik 33 for sakti masih gacor siang malam. Dikasih jangkrik 22 for gold coin tetap aja gacor. Bingung ini murai gimana caranya untuk meredam gacornya. Karena dia bunyi materi tiap hari sambil emosi pasang badan. Oke Om, terima kasih atas pertanyaannya. Kelihatannya kamu sudah cukup pusing ya dengan keadaan burungmu. Dengan kasih makan apa aja pokoknya gacor 24 jam. Siang malam gacor terus. Burungnya gacor dan dia wow. Apa? Kalau di rumah itu apa? Dia bunyi materi sambil emosi ya, kayak burung yang on. Seperti itu. Saya yakin kok Om ya, burungmu ini kalau di rumah bagus ya, mungkin dengan materinya banyak yang dia keluarkan, dengan ekspresinya seperti mana burung yang siap tarung ya. Kalau burung seperti ini dia bunyi di rumah begitu, kok dibawa ke lapangan kok sama kayak di rumah, kemungkinan kan menurutmu wah ini burung bakalan juara. tapi itu PHP teman-teman. Seiring perjalannya waktu ya, saya itu main burung tuh sejak SMA ya. Dan saya sendiri untuk murai batu ini punya kecintaan yang lebih ketimbang burung-burung jenis lain. Yang namanya pemain pada umumnya pasti mereka punya sifat dasar itu, di mana mereka itu hobi ngerawat burung dan punya kecintaan dengan burung. Saya yakin saya dan kalian juga sama lah ya, sebagai pemain burung ini ya pengennya koncerkan atau gantangkan semua jenis burung yang disukai. Oke? Ya saya juga begitu. Bukan hanya murai batu aja, ya cucak hijau, ya kenari, kacer, pentet. Tapi kalau lovebird enggak. Dari dulu memang saya kurang ya dengan lovebird. Anis merah ya, dulu itu main juga saya. Anis kembang juga main. Sewaktu dulu masih jiwa muda, masih seneng-senengnya ngerawat burung, masih punya banyak semangat, punya banyak waktu. Yes. Pokoknya semua kelas ini pengennya bisa main. Ya alhamdulillah dari dulu teman-teman saya tidak pernah jadi joki. Artinya saya tidak pernah merawat burung orang ya, terus menggantangkan burung orang lain. Saya ini prinsip ya. Ya saya tidak bilang bahwa wah berarti duitmu banyak Om Sanda dulu ya. Enggak, saya upaya. Dari muda itu saya sudah berusaha ya, kalaupun mungkin ada lah ya dari orang tua ya, dulu zaman muda saya sama lah dengan kalian. Ada jatah gitu ya yang saya tabung, dan saya juga ada upaya sendiri gitu ya. Saya dari dulu, dari muda saya itu seorang pekerja saya itu ya. Saya petani teman-teman ya, petani coklat atau kakao. Ya saya kumpulin
Ya saya punya hobi, saya punya ambisi, saya kumpulkan duit untuk beli burung-burung. Oke ya. Nah, artinya dengan semua kelas yang pernah saya mainkan ya seiring waktu sampai pada titik di mana saya putuskan untuk udah deh saya tak fokus ke burung murai batu saja ya. Saya main di kelas murai batu bukan berarti saya tidak punya burung jenis lain. Oke. Ya, tapi beda kalau dulu semua diupayakan untuk koncer, kalau sekarang ini lebih fokusnya ke murai batu. Dengan pengalaman yang saya temukan ya, dan semua itu juga saya pelajari sehingga hari ini saya bisa memberikan edukasi kepada kalian, mungkin teman-teman yang masih awam dalam memelihara burung murai batu gitu ya. Kalaupun ada pemain ya cukup lawas sekalipun, wong itu juga pada kenyataannya begitu ya, banyak orang itu juga tanya dengan saya di mana mereka belum pernah menemukan sebuah masalah pada burung murai batunya, mereka sudah pusing gitu ya, mereka tanya saya. Itu hal yang biasa, bukan berarti saya paling pintar ya, karena saya belajar ya, saya ini senang belajar sampai hari ini pun apapun itu saya pelajari gitu ya. Nah Om, singkat ceritanya begini ya, ini pengalaman ya, saya bilang tadi bahwa kalau burungmu untuk dilombakan kok gacornya 24 jam, jangan minta burungmu bisa main maksimal. Karena itu sudah pakemnya. Burung murai batu lomba dengan burung murai batu gacor-gacoran rumahan itu beda kelas. Oke? Beda. Kalau cara ngerawatnya mungkin sama, dimana rawatan yang kita berikan ke burung itu supaya burung itu hidup, supaya burung kondisinya bagus, sehingga burung bisa dapat birahi dan juga meningkatkan emosi dia sehingga burung itu gacor dan juga nampil. Kan begitu ya, sama sebenarnya mau gacor-gacoran rumahan atau gantangan. Tapi yang membedakan apa, dimana burung lapangan ini adalah burung yang betul-betul kita bentuk. Dibentuknya di mana gitu kan ya. Bentuknya gini teman-teman. Kita ini memberikan kebiasaan. Saya sering bilang ke kalian, ngerawat burung murai batu lomba itu bukan hanya sebatas setang setting pakan. Kalau kita bicara tentang setang setting pakan, pakanan apa yang kita berikan ke burung itu suatu bentuk upaya supaya burung kita gacor. Hubungannya birahi dan emosi kan, karena juga burung yang dilombakan itu juga dibutuhkan. Tapi bedanya di sini, kalau burung gacor-gacoran itu memang pengennya dinikmati suaranya untuk harian sambil ngopi, nyantai-nyantai gitu ya. Dipetetin mungkin. Memang tujuannya untuk dinikmati suaranya. Semakin gacor burung itu memang itu satu tujuannya gitu loh ya. Tapi beda cerita tentang burung yang dilombakan. Di mana dia boleh gacor hanya saat dia dikeluarkan atau dia itu digantangkan, dia boleh marah, boleh mengekspresikan bahwa dia adalah penguasa, dia bersaing di situ ya, dia berjuang di situ, itu boleh diekspresikan sewaktu di lapangan. Itu yang membedakan. Nah teman-teman, tadi saya bilang bahwa burung yang gacor berlebihan apalagi sampai 24 jam seperti itu, jangan minta burung itu bisa kerja maksimal. Kalau soal juara sih teman-teman, juara itu belum tentu kalau burung itu bagus kok. Burungmu jelek, yang lain bagus, tapi yang lain itu ngelantai semuanya ya, burungmu itu yang jelek itu tadi yang juara. Itu loh ya, lomba itu seperti itu. Ya, jadi jangan kita selalu berpatokan pada juaranya, tapi lebih ke perform burung kita itu seperti apa. Kita kan jelas saja pengen burung itu kerja maksimal kan, dimana burung itu bisa bongkar materi, mainnya rapet, durasi dari awal sampai akhir, mengekspresikan dengan gaya, dia ngotot nekan lawan. Kan gitu toh, pengennya ya kan? Dan itu bisa tercapai di saat burungmu itu bukan hanya siap secara psikologis saja, tetapi jelas dia juga harus siap secara
fisik. Fisiknya harus jelas. Ya, harus siap. Burung punya kesiapan tarung. Oke? Udah birainya bagus, emosinya bagus, bongkar-bongkar, tapi dia ndak punya stamina dan tenaga, ya jangan minta burung itu kerja. Mungkin dia bunyi di awal, setelah itu mungkin cukup setengah menit sampai 1 menit, setelah itu ngetem, diem. Ada yang dia terus nerpa-nerpa jeruji dan sebagainya. Jadi setelah burung kita rawat, dia mendapatkan kesiapan tarung atau dia victor, maka syarat wajib burung dilombakan, yaitu tenaga dia harus punya, staminanya harus bagus, kondisinya harus prima, dan dia juga harus punya tenaga yang bagus. Dan itu semua bisa tercapai bukan hanya, ya oke lah, ini secara teorinya gitu ya. Untuk burung yang dia anggap aja kamu pengen burungmu itu punya stamina yang bagus, kita upayakan lewat umbaran, lewat keparan, lewat jemur kelodong. Ya memang itu satu bentuk upaya untuk memaksimalkan, meningkatkan stamina di burung kita. Begitu juga dengan kita upayakan pakannya kita tambah. Karena nutrisi ini adalah bahan bakarnya untuk aktivitas makhluk hidup. Ya enggak? Kamu mau kerja, kamu mau olahraga, kamu mau ngapain lah. Ya, bahan bakarnya apa? Yaitu makan. Nutrisi. Oke? Itu juga sudah upaya. Oke kan, itu udah upaya kita. Jelas burungmu itu akhirnya punya stamina bagus dan juga tenaga bagus. Tapi kalau ini tidak kamu jaga, kamu umbar bahasanya, kamu biarkan dia semau dia, gacor, bunyi siang malam di dalam kerodong. Ya itu loh yang bikin burungmu akhirnya tidak kerja maksimal. Paham? Selain itu soal tenaga, stamina, kondisi prima, ya karena dia tidak dapatkan ini tadi karena burung kurang istirahat, ya. Selain itu apa? Burung-burung yang terbiasa dengan dia itu dibiarkan gacor malam hari, gacor di dalam kerodong, ngawur lah pokoknya. Nggak mencerminkan burung lomba. Burung lomba itu memang disengaja untuk hariannya lebih ke dia tenang, supaya tidak memupuk emosi dia, tidak memupuk terus-terusan birahi dia. Dan juga untuk apa? Ini loh, cadangan energi dia itu ya. Karena dia istirahat ini tadi kan dia punya waktu yang bagus, waktu yang untuk dia istirahat, maka apa? Dia akan menyimpankan tenaga itu tadi. Tidak harus dibuang-buang. Gitu loh ya. Selain itu, ya burung kalau terbiasa dengan ngaconya ini tadi, dia terus gacor hariannya, gak dalam kerodong, malam hari dia gacor seolah-olah penguasa, tapi seolah-olah hebat, tidak ada musuh. Di saat dia ketemu musuh secara langsung, pada kenyataannya dia harus beradaptasi lagi. Wah, aku tadinya biasanya juara, biasanya kan juara di rumah nih. Biasanya hebat gitu ya. Tiba-tiba, oh ternyata kehidupan tuh seperti ini. Ternyata saya tuh harus bersaing lagi dengan burung-burung yang lain. Nah itu, kacau. Adaptasi lagi burungnya. Gambarannya begitu. Jadi gitu ya, Om. Kalau saya lihat di burungmu itu sebenarnya punya dasar di mana dia dangkal birahi. Ya kan? Burung tidak harus upaya berlebihan untuk meningkatkan birahi, dengan tidak harus menggunakan setut pakan yang berlebihan. Burungmu itu sudah dapatkan birahi bagus sebenarnya. Artinya ini juga ada hubungannya dengan kondisi kan. Oke, kalau burung itu kondisinya tidak prima, maka birahi itu juga akan sulit tercapai. Kan begitu. Burungmu itu sudah punya itu. Gitu ya. Nah tinggal sekarang ini gimana caranya? Cobalah terapkan pakem di mana burung lomba itu harus dibentuk. Ya, bentuk burung lomba itu gimana? Di mana boleh burung itu kan ya, burung ini kan kalau punya kesiapan bahasanya dia on fire. Ya, jangankan dia dengarkan suara burung lain atau burung murai batu, dia mendengarkan sesuatu yang gaduh yang bikin dia kaget aja, itu kan apa?
itu akan memprovokasi dia. Dia anggap sesuatu yang mengancam, maka dia langsung muntah materi, ngancam-ngancam seolah-olah. Wah gitu ya. Karena kan burung murai batu itu kalau dia punya kesiapan, dia on fire, maka sifat teritorialnya itu pasti akan terbentuk. Ya, maka dia merasa, ini ancaman gitu. Langsung dia marah-marah. Nah, burungmu oke lah, mau dia bunyi tidak apa-apa, tapi sewaktu dibuka kerodong atau paling tidak itu saat dirawat saja. Setelah itu, saat burung setelah rawatan kamu kondisikan dengan full kerodong, carilah tempat yang tenang ya, tidak banyak gangguan. Udah deh, kalau burung-burung yang normal-normal aja, kalau asal kamu kerodong, kamu tempatkan di tempat yang adem gitu aja ya, tenang dia. Tapi kan anggap aja burungmu sulit untuk itu, nggak apa-apa wes. Sedikit ada upaya lebih gitu ya, taruh aja burungmu di tempat dimana betul-betul dihindarilah untuk gangguan-gangguan yang bikin burungmu akhirnya terprovokasi gitu ya. Terus kamu pakai full kerodong. Kerodong itu macam-macam, warnanya macam-macam, gambarnya macam-macam, bahannya macam-macam. Udah tahu kalau burungnya sudah dikondisikan, carilah kerodong yang cukup gelap. Fungsinya untuk apa? Jadi di saat kamu tempatkan burungmu di tempat yang tenang dengan kecenderungan intensitas cahayanya minim, maka itu akan memproduksi hormon melatonin. Nah, hormon melatonin inilah yang akan merangsang burungmu untuk tenang, dia beristirahat. Paham kan ya? Di situ. Jadi upayamu untuk mengkondisikan ini kamu harus betul-betul fokus ya. Taruh di tempat yang tenang, tempatnya adem saja ya. Adem bukan berarti di AC gitu ya. Adem, ada lembab juga, terus kamu kerodong. Carilah kerodong yang agak gelap. Ya nanti akan ini tubuh burung itu sendiri secara alami akan memproduksi hormon melatonin itu. Akhirnya burungmu akan lebih tenang. Dia langsung terangsang untuk beristirahat. Dia tenang nanti. Oke? Udah paham kan ya? Nah, dengan pengondisian ini tadi, poin pentingnya atau garis bawahnya di sini, burungmu itu punya waktu istirahat yang berkualitas, sehingga apa-apa yang sudah kamu berikan dengan upaya-upaya yang sudah kamu berikan ini, itu sudah tercapai, tinggal untuk menjaganya supaya tidak terbuang sia-sia. Gitu Om ya. Burungmu nanti kalau udah seperti itu, udah target dari burungmu, pengondisian udah bener nih, saya jamin nih, burungmu tuh burung enak. Nggak, kan banyak orang yang kasih 10-10 aja belum gacor, belum respon. Ya, masih kotorannya masih gede-gede, masih pasif burungnya. Ini itu banyak sekali. Lah kamu harus bersyukur burungmu itu sudah punya dasar bahwa burungmu itu dangkal birahinya. Nggak perlu banyak upaya, burungmu itu sudah cepat untuk mendapatkan kondisi yang bagus dan juga ada hubungannya itu dengan birahi dia. Atau gampangannya burungmu itu dangkal birahi, cepat dapat birahi. Kan enak tuh. Ya kan? Artinya kalau burung sudah dangkal birahi seperti ini, dia cepat dapatkan birahi. Ya kan? Ini kan ada hubungannya dengan hormon testosteron ini tadi. Ya, di mana hormon testosteron ini meningkat dengan cepat, maka burungmu itu pasti punya keinginan tarung yang kuat, rasa percaya diri, keinginan bersaing dan sebagainya. Itu juga mendukung soal karakter, di mana hormon testosteron ini kan hormon kejantanan ya. Ya, burungmu akan mengekspresikan bahwa dia adalah burung jantan gitu loh. Dan gampang sebenarnya burungmu itu tuh. Tinggal ini tadi, yaitu tentang pengondisian. Oke, sudah paham kan? Enak kan? Saya jamin lah kalau kamu bisa terapkan itu, nantinya burungmu itu bukan hanya pasang badan waktu di lapangan, nampil dia. Dan begitu juga untuk teman-teman semuanya yang burungnya juga punya kasus yang kalau di rumah gue kayak gitu ya, gacor-gacor seperti itu, kalau di lapangan cuma pasang badan, kerja nggak maksimal, main hanya di awal, di tengah-tengah ngembos dan sebagainya. Coba terapkan ini tadi ya, supaya burungmu itu tadi yang memang dia punya kesiapan untuk tarung,
dia punya dukungan tenaga yang bagus, stamina yang bagus, karena memang sudah diupayakan. Gitu loh ya. Nggak dibuang sia-sia di rumah. Sehingga sewaktu di lapangan itu tadi, burung akan kerja dengan top perform. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.